Dialog bersama Dispa Perkan Wonosobo dalam sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo Pesona Inspira, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, semangat. Apalagi sudah di hari kedua insya Allah ya, kita menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi yang menjalankan. Dan kita ketemu lagi sore ini bersama saya Mita di Rumpun Padi. Setiap hari Rabu selalu kita nantikan ya, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kira-kira di studio Radio Pesona ini Mita sudah kehadiran narasumber siapa? Nah, ada Pak Khairul Hamdani selaku Kepala UPTD Bapeluh Kabupaten Wonosobo. Boleh saya sapa dulu Pak Khairul. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Semangat gitu ya Pak ya? Semangat. Oke, nah Pak Khairul juga tidak sendiri, ada Pak Riza Asrawan SP selaku penyuluh pertanian ahli muda. Halo Pak Riza. Halo Mbak Mita, selamat sore. Iya, apa kabar Pak Riza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat juga ya Pak ya? Bismillah, insya Allah semangat. Iya, apalagi buka puasa tinggal berapa jam lagi ya Pak? Ya, tinggal berapa menit sambil ngabuburit dengerin 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Karena Rumpun Padi kali ini menghadirkan spesial di tahun 2024 ini ya. Ini ada tema kita adalah gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian. Dan kira-kira gerakan rewang-rewang ini seperti apa? Mungkin kita lebih jauh kenalan dulu atau mungkin ngobrol dulu sih, kayaknya udah kenal sama Pak Khairul gitu ya. Oke Pak Khairul nih, sebelum kita memasuki tema kita gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian, ini nanti Pesona Inspira yang mau gabung boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Boleh di 0823 2383 9996, silahkan bisa interaktif aja, mungkin WA atau sekedar menyapa Pak Khairul ataupun Pak Riza. Nah, sebelum masuk ke tema kita gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian nih Pak Khairul, kesibukannya di tahun baru ini, kemudian juga di awal puasa ini kemarin setelah libur nih, bagaimana Pak di pertanian sendiri Pak? Terima kasih Mbak Mita dan teman-teman penyuluh pertanian dan para petani yang berbahagia. Kita di Balai Penyuluhan Pertanian untuk tahun 2024 kita sudah susun kegiatannya sehingga akan bisa dirasakan oleh para petani sebagai layanan kami di Balai Penyuluh Pertanian. Jadi kita sudah membuat katalog yang mana kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah yang utama tentunya adalah layanan penyuluhan pertanian. Di layanan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh pertanian yang ada di kecamatan, dan yang selanjutnya tentunya ada kegiatan-kegiatan yang didukung oleh Dispa Perkan. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi memang ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk penyuluh pertanian yang didukung oleh Dispa Perkan. Oke, sedikit nih pengantar dari Pak Khairul. Nah, dari Pak Riza sendiri nih, bagaimana kesibukan Pak Riza Asrawan sebagai penyuluh pertanian ahli muda? Pak Riza silahkan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Jadi kita udah memasuki hari ke berapa nggih? Hari kedua puasa nggih. Nah, jadi tadi saya ngobrol dengan teman-teman di kecamatan bahwa memang udah biasa nggih hari puasa kita melaksanakan kegiatan, di antaranya pendampingan di kelompok tani. Tadi teman-teman di atas, bagian atas sudah melaksanakan juga beberapa kegiatan rewang-rewang. Sebenarnya kegiatan rewang-rewang ini kan udah biasa mereka lakukan, tapi belum bisa terekam secara laporan tertulis ataupun yang lainnya. Terus menurut saya kegiatan untuk yang penyuluh pertanian terutama di bulan Ramadan ini masih seperti biasa melakukan pendampingan, dan mungkin agak lain
juga karena frekuensi pertemuannya yang lebih sedikit dibanding untuk bulan-bulan yang di luar bulan Ramadan. Mungkin itu sekilas. Oke, tapi ini kegiatannya sama aja gitu ya Pak ya? Insya Allah sama. Ramadan tidak mengurangi semangat untuk tetap berproduktif gitu ya? Siap. Oke, baik. Nah kita akan masuk ke tema kita, yaitu gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian. Nih Pak Khairul nih mungkin seperti apa sih Pak konsep gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian begitu? Terima kasih Mbak Mita, Pesona Inspira dan teman-teman penyuluh dan petani, bahwa konsep rewang-rewang penyuluh pertanian ini pada dasarnya adalah tujuan kita untuk membangun chemistry antaranya petani dan penyuluh pertanian itu sendiri. Jadi untuk tahun 2024 kita meluncurkan gerakan moral yang namanya rewang-rewang penyuluh pertanian. Kenapa disebut rewang-rewang Mbak Mita? Karena memang kita bisanya rewang-rewang Mbak Mita. Pada dasarnya petani itu sudah punya keahlian masing-masing, sehingga tugas penyuluh petani itu adalah mendampingi. Kalau bahasa Indonesianya, kalau saya di sini biar ngehit saya kasih nama rewang-rewang ke penyuluh pertanian gitu biar Mbak Mita. Wonosobonya ada gitu biar ya, Wonosobonya ada gitu. Kalau rewang-rewang ya kayak kalau kita rewang-rewang di tetangga gitu kan rewang-rewang Mbak Mita. Kan yang punya hajat kan tetap yang punya rumah. Seperti halnya kita di penyuluh pertanian ini kita tambahkan kegiatan namanya rewang-rewang ya, rewang-rewang penyuluh pertanian ya seperti itu Mbak Mita. Jadi sehingga Pak petani itu akan merasa kehadiran penyuluh pertanian itu lebih dekat lagi. Jadi luwih geduga lah gitulah. Jadi tujuan daripada konsep rewang-rewang pertanian itu petani itu lebih geduga dengan penyuluh pertaniannya, sehingga permasalahannya bisa segera cepat teratasi, sehingga tujuan kita dari pemerintah itu yaitu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mensejahterakan petani itu akan bisa terwujud. Begitu Mbak Mita konsepnya Mbak Mita. Oke, jadi memang rewang-rewang ini sebenarnya mendampingi dan juga mensupport begitu ya Pak ya? Iya. Mensupport para petani sendiri. Nah, latar belakang nih kenapa sih akhirnya dinamakan gerakan ini rewang-rewang gitu, yang mendasari kenapa akhirnya harus ada gerakan ini gitu? Kita melihat akhir-akhir ini karena tugas kita itu banyak ya, terutama banyak sekali urusan-urusan administrasi yang begitu banyak, sehingga kadang-kadang kita lupa dengan audien kita ya, audien kita yaitu petani, pelaku usaha tani, kelompok tani dan kelembagaan lainnya, sehingga terlupakan. Sehingga saya di PTD itu tergerak bagaimana sih menggerakkan kembali, sehingga meluncurkan namanya gerakan moral rewang-rewang untuk dari penyuluh pertanian itu. Jadi latar belakangnya yang mendasari itu, sehingga akan tercapai yang namanya ASN berakhlak tadi ya. Kalau kita sudah masuk di sana tentunya akan tercapai yang namanya ASN berakhlak tadi, yaitu memberikan pelayanan, kompetensi, loyal, adaptif dan sebagainya. Itu akan tercakup di situ dengan adanya gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi ada gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian. Nah, ini gerakannya nih apa aja sih kalau boleh tahu? Apakah hanya mendampingi atau support yang seperti apa yang dilakukan untuk para petani ini gitu? Monggo Mas Risa. Oke. Mungkin yang perlu diketahui untuk teman-teman juga bahwa kita melakukan gerakan rewang-rewang itu sebenarnya udah sering kita lakukan, dan sebagai penyuluh pertanian pasti itu hal yang tidak asing lagi. Contohnya gini, kalau kita sesuai konsep tadi bahwa gerakan rewang-rewang yang akan kita lakukan itu sebagai contoh rewang-rewang ngolah lahan, rewang-rewang tanam,
rewang-rewang tanam, rewang-rewang mupuk, rewang-rewang panen, rewang olah hasil pertanian, dan rewang olah dalam pemasaran. Mungkin itu hal yang pastinya udah dilakukan lah tiap hari. Seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi memang rewang-rewang ini memang sebenarnya sudah dilakukan sehari-hari lah ya, seperti biasa kita mendampingi dari proses pengolahan di awal sampai panen sampai pengolahan pemasaran pemasarannya seperti apa gitu. Oke, nah gerakan ini apakah sudah dipatenkan begitu ya, atau mungkin ini kan rewang-rewang penyuluh pertanian ini apakah hanya sekedar kayak ya memang ya itu tugas yang dilakukan atau memang ada gerakan yang dicetuskan begitu? Gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian itu kita coba luncurkan untuk tahun 2024 ini oleh Balai Pelaksana Penyuluhan dengan tujuan kita untuk mempercepat gerak daripada penyuluh pertanian, dan penyuluh pertanian ada di sampingnya petani gitu ya, sehingga segala permasalahan daripada petani bisa terekam lebih cepat. Jadi ini gerakan moral. Jadi kalau nanti tahun ini bisa berhasil, nanti gerakannya tambah lagi, nanti akhirnya tidak hanya rewang-rewang saja. Nanti kita lihat selama tahun 2024 ini hasil daripada rewang-rewang ini, dan sebagian nanti bisa dilihat di Instagramnya Pesona ya. Kita berkolaborasi dengan Pesona, kegiatan-kegiatan teman-teman penyuluh pertanian dan petani yang ada di wilayah binaannya itu bisa dilihat nanti di Instagramnya masing-masing BPP dan Instagramnya di Pesona secara luas. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi ini untuk rewang-rewang ini memang gerakannya ini memang sudah ada atau dimulai sejak tahun 2024 ini gitu ya Pak ya? Iya, dimulai tahun 2024 ini Pak. Iya, dan kira-kira nih Pak mau bertahan sampai kapan, atau mungkin nanti akan ada terobosan baru gitu? Kira-kira sampai kapan Mas Risa itu yang jadi BPL maunya? Sebenarnya kalau sampai kapan itu pertanyaan yang sulit sebenarnya Mbak Mita, karena ini aja baru dimulai. Karena gitu baru ya? dimulai. Okay. Pertama, yang selanjutnya bahwa namanya gerakan rewang-rewang itu kan 2024 ini baru ada istilah gerakan rewang-rewang. Padahal itu kewajiban yang tiap hari harus kita lakukan sebagai seorang penyuluh pertanian, yaitu pendampingan. Itu. Yang kedua tadi disampaikan Pak Kepala bahwa gerakan rewang-rewang ini yang perlu kita garis bawahi adalah gerakan bersama-sama. Jadi menumbuhkan suatu perasaan saling bersatu, saling membutuhkan seperti itu. Jadi satu tim gitu. Seperti itu Mbak Mita. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sebenarnya kalau ini ada respon baik dari teman-teman penyuluh dan juga dari rekan-rekan petani, itu harapan kita sampai kapanpun akan kita lakukan, dan mungkin akan muncul suatu ide-ide gerakan-gerakan yang lain seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi memang ini sudah dimulai tahun 2024 gerakan rewang-rewang ini dan ya nggak tahu sampai kapan gitu, karena ini kan juga masih diluncurkan dan semoga saja ini bisa bertahan karena tujuannya tadi juga kayak ada kedekatan gitu ya antara yang rewang-rewang sama yang direwangi gitu. Oke, nah kemudian tujuannya kenapa akhirnya tadi kan latar belakangnya sudah gitu ya, kita juga sebagai orang Jawa gitu ya, gotong royong rewang-rewang ini kan sangat kental sekali dengan tradisi atau kebudayaan kita. Nah tujuan di tahun 2024 ini diluncurkan gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian ini, tujuannya apa sih sebenarnya gitu? Tujuannya diluncurkan gerakan rewang-rewang ini adalah membangun etos kerja daripada petani dan penyuluh pertanian itu secara teamwork
ya, untuk bersama-sama meningkatkan pendapatan petani dan mensejahterakan petani, Mbak Mita. Jadi tujuannya tentunya itu tadi, membangun etos kerjanya, kita ritmenya kita samakan. Kita coba ritmenya kita samakan sehingga tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan petani akan lebih cepat tercapai gitu. Jadi intinya tentunya tujuannya untuk membangun chemistry-nya tadi. Chemistry-nya ada, semuanya selesai lah gitu. Oke, nah ini kan kayak Pak Khairul sendiri nih selalu ada di balik layar gitu ya. Oke nih Pak, mungkin boleh dong sedikit cerita atau mungkin ya perjalanan akhirnya ada gerakan rewang-rewang ini gitu, seperti apa nih Pak? Begini Mbak, jadi sejarah dulu penyuluh pertanian itu kan ada di dekatnya petani. Kalau dulu penyuluh pertanian itu ada di Wilby-nya masing-masing, dari harus ngekos di sana, Mbak. Kalau sekarang kan penyuluh pertanian itu kan rata-rata banyak di kota, jadi lama-lama juga nggak bisa lihat sawah, lihatnya ya mobil, gedung dan sebagainya, sehingga tercetus. Saya sebagai kepala UPTD saya tercetus, lah ini kalau begini terus nanti tahun 2045 penyuluh pertanian sudah ndak lihat, karena sudah nggak di dekatnya petani lagi, sehingga saya punya imajinasi seperti itu dan teman-teman semuanya menangkap, oh bagus Pak seperti itu Pak, sehingga saya coba untuk luncurkan untuk tahun 2024 ini, dan bagi saya ini kan sudah tahun ketiga Mbak, jadi tahun ketiga itu bagi saya adalah tahun kerja. Saya sudah tidak memikirkan konsolidasi dan sebagainya, sehingga saya mau kerja, mau happy gitu loh. Tahun 2024 itu saya mau bersama teman-teman penyuluh petani mau happy, membantu petani dengan sepenuh hati, sehingga dengan harapan tentunya nanti petani akan lebih sukses begitu. Begitu Mbak Mita. Oke, ini jadi memang biar apa ya, tetap ada sawah-sawah gitu. Iya. Ya. Takutnya nanti lahan sawah nih semakin nggak terlihat gitu. Iya, nggak terlihat kalau lama-lama penyuluhnya nggak mau ke sawah. Makanya harus ada gerakan ini untuk ya setidaknya silaturahmi juga gitu ya Pak ya, membangun kedekatan. Oke, kalau dari Pak Riza sendiri nih mungkin adakah cerita atau apa ya terkait dengan rewang-rewang ini, pengalaman begitu? Ya, oke. Jadi saya tak cerita sedikit nih Mbak Mita. Saya itu masuk gabung di pertanian mulai 2010. Jadi sampai sekarang kan 13-14 tahun. Pertama di Kejajar 5 tahun, di Kaliwiro 5 tahun, Watu Malang pernah, terus terakhir jadi anak buah Pak Khairul. Jadi kalau di lapangan itu kita belajar sendiri Mbak Mita. Jadi guru kita yaitu pengalaman di lapangan. Selain itu rekan mitra kita yaitu petani. Jadi selain kita keluarga kita di rumah, yang kalau kita sudah berangkat kerja ya petani jadi keluarga kita. Jadi menurut saya memang gerakan rewang-rewang itu pentingnya itu ada chemistry, etos kerja dan chemistry. Jadi walaupun saya di Kejajar udah lama tidak komunikasi, tapi kalau ketemu mungkin karena dulu udah 5 tahun menjalani hidup bersama di sana, jadi masih ada komunikasi. Itu salah satu contoh Mbak Mita. Artinya dengan gerakan rewang-rewang ini memang bagi saya sangat diperlukan. Selain untuk membangun teamwork, juga chemistry itu yang sangat penting. Itu Mbak Mita. Wah luar biasa. Jadi memang pengalaman ini yang menjadi guru yang terbaik gitu ya. Pengalaman atau cerita di lapangan. Apalagi nih
Pak Riza sendiri di Kejajar. Ya, pernah di Kejajar. Pernah di Kejajar juga. Oke. Dan Pesona Inspira yang mau gabung silahkan masih ditunggu di 0823 2383 999M. Kita akan kembali sesaat lagi masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Saya Mita dan juga narasumber akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap di Rumpun Padi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kita kali ini masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan di Indonesia. Dan kita masih dengan tema kita rewang-rewang penyuluh pertanian. Rewang-rewang ini memang bahasa yang Jawa banget, Wonosobo banget. Artinya gotong royong, artinya guyup rukun gitu ya. Sudah tadi dijelaskan oleh Pak Khairul dan juga Mas Riza. Ini dari tadi kita udah bahas-bahas tentang rewang-rewang. Nah, ada WA yang masuk dari Ibu Azizah di Wonosobo saja. Ini kebetulan pertanyaannya sama seperti yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya siapa saja yang terlibat ini di rewang-rewang ini? Sebelumnya nih Ibu Azizah juga menyapa narasumber dari Dispaperkan. Ini dari tadi sudah ada Pak Khairul dan juga dari Pak Riza. Silakan. Terima kasih Mbak Azizah yang telah menyampaikan pertanyaan. Siapa yang terlibat dalam gerakan ini? Tentunya yang utama tentunya penyuluh pertanian, penyuluh pertanian, petani, kelompok tani, gapoktan, dan petugas lain yang ada di kecamatan. Ada PUPT, ada petugas kehutanan dan sebagainya. Sehingga di sini kegiatannya yang fun aja, yang happy aja, untuk bagaimana kita mendekatkan antaranya petugas atau penyuluh dengan petani. Jadi itu Mbak. Jadi stakeholdernya seperti itu. Kalau misalnya nanti untuk tahun yang 2024 itu ada akselerasi pangan, tentunya ada kita kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini Mas Babinsa biasanya bisa ikut juga Mbak, ini Mbak Babinsa yang ada di kecamatan bisa ikut untuk mensukseskan kegiatan gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian, begitu Mbak. Oke, nih kenapa nih Pak akhirnya harus dengan tema yang fun, yang happy gitu biar nggak jenuh kah, atau memang yang ngikutin aja lah, sekarang zamannya media sosial dimanfaatkan, zamannya pencitraan dikit lah gitu biar kelihatan kerjanya gitu Pak, atau gimana Pak? Ya kita kan sekarang ini kan memang harus bahagia ya tentunya Mbak, karena semboyan saya memimpin Balai Penyuluh Pertanian itu adalah semboyannya saya bersyukur, saya bahagia, saya penyuluh pertanian Mbak. Jadi saya itu mendorong teman-teman penyuluh pertanian itu untuk happy. Di kepala Pak Khairul malah susah gitu kan. Saya nggak senengnya saya teman-teman itu bahagianya. Makanya saya konsepnya ya kita rewang-rewang yang happy. Di samping itu sekarang ini kan memang bagaimana membangun etos kerja petani itu kan dengan cara yang happy, cara yang smart gitu ya. Sehingga cara kita memberikan penyuluhan itu ya diantaranya dengan cara rewang-rewang ini. Kalau kita memberikan dengan cara yang lurus, paneng gitu, petani itu sekarang ini sudah tidak begitu memperhatikan. Yang diperhatikan kan yang ada di HP, ada di YouTube, ya itu. Makanya kita mencari celah di situ sehingga akan mengena di hati para petaninya itu Mbak. Jadi makanya kita membuat gerakan ini rewang-rewang penyuluh pertanian. Jadi ternyata ini sekarang saya direwangi sama Mas dan Mbak penyuluh pertanian nih. Sehingga ayo kita semangat untuk meningkatkan produksi dan sebagainya, begitu Mbak. Oke, jadi memang ya sambil happy-happy jangan sepaneng lah gitu ya Pak ya. Menikmati hidup, menikmati kerja gitu ya Pak ya. Oke. Ya ini tadi Bu Azizah kembali bertanya nih, kalau begitu apakah ada peran dari masyarakat dalam rewang-rewang penyuluh pertanian ini? Kalau misalnya iya, apa sih kontribusi masyarakat untuk rewang-rewang penyuluh pertanian? Silakan. Oke, mungkin
saya Mbak Winta. Jadi kita open. Jadi siapapun sebenarnya yang ingin terlibat di gerakan Rewang-Rewang, karena ini 2024 dan awal dari adanya gerakan ini, itu kita juga ingin melihat respon teman-teman, baik itu teman-teman PPL, teman-teman di petani ataupun anggota kelompok tani, ataupun yang belum menjadi anggota kelompok tani. Artinya nopo tujuan kita untuk mendekatkan diri bersama teman-teman PPL ke petani itu, harapan kita memang disambut baik oleh mereka. Nah, dengan gerakan itu, kalaupun ada nopo apa sih yang perlu disumbangsihkan ke gerakan Rewang-Rewang itu, monggo. Pamannya mungkin gini nggih Pak Kepala, pamannya ada agenda yang tadi kita sebut salah satu atau salah dua, ada kegiatan olah tanam atau olah lahan, penanaman, panen dan lain sebagainya. Kalau memang kita perlu hadir di situ, kita kenapa enggak gitu loh. Jadi kita open aja, karena ini 2024 dimulai dari gerakan itu, kita open untuk siapapun bisa. Oke, ya setidaknya nih kalau misalnya masyarakat misalnya juga menemukan adanya kendala atau keluhan gitu ya, mungkin ya, atau ngelarisi dari petaninya juga bisa gitu Bisa. Iya. Biasanya saya kalau lewat itu ada petani yang lagi manggul ketela gitu, saya langsung beli ya Mbak Bita itu. Harganya kan murah, timbangannya pas gitu ya. Tanpa nawar gitu ya. Oke, nah itu nih Bu Aziza, semoga terjawab pertanyaannya. Jadi Bu Aziza juga bisa turut memberikan sumbangsihnya gitu ya. Monggo. Oke, apapun itu caranya, silahkan. Apalagi kalau misalnya mau ngelaris ya, ini lebih di open lagi, lebih terbuka lagi, dipersilahkan gitu. Kemudian ada Mbak Mia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Rumpun Padi. Untuk Pak Hoirul, maaf mau tanya, apakah setiap individu di BPP semuanya cinta menanam? Apakah ada benih atau bebijian yang bisa di-free-kan untuk masyarakat luas? Dan kalau iya, bagaimana cara mendapatkan biji tersebut? Karena tujuannya mungkin biar masyarakat lebih cinta menanam. Selamat berpuasa Pak Hoirul dan Pak Riza, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dijawab Pak. Terima kasih Mbak Mia. Ini penyuluh pertanian yang di BPP otomatis mau tidak mau harus mencintai menanamnya. Kalau enggak mencintai menanam, nanti tak nilai jelek loh. Makanya Mbak Mia nanti disampaikan pada penyuluhnya, kalau di situ tidak penyuluhnya tidak cinta menanam, ya nanti bilang sama saya ya, nanti tak kasih door prize gitu ya. Kasih door prize gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi otomatis teman-teman yang di Kecamatan Penyuluh Pertanian tentunya harus cinta menanam itu. Kalau tidak cinta menanam, ya bagaimana mau menjadi penyuluh pertanian yang baik kan gitu. Terus untuk biji-bijian, sebagian kemarin kelihatannya ada bantuan juga untuk benih-benih itu ada juga ya Pak. Yang bagian bagi-bagi benih itu adanya di kantor pusat Mbak. Kalau kami sifatnya mendampingi, kalau enggak ya kalau bisa memotivatori atau ngompori ya Mbak ya. Ngompori kalau di sana ada peluang dan sebagainya, itu tugas daripada kami di Penyuluh Pertanian itu ya. Jadi benih dan sebagainya itu bantuan banyak sekali ada juga di dinas itu. Tapi semuanya itu harus melalui prosedur yang ada. Dan kalau ada kegiatan nanti tentunya teman-teman penyuluh juga bisa memfasilitasi itu. Jadi kegiatan itu tentunya harus ada pengajuan dan sebagainya. Kalau nggak ada pengajuan tentunya juga kita tidak tersedia gitu ya Mbak. Begitu. Jadi kalau misalnya cuma mau bibit sawi gitu ya, nanti tak belikan aja, enggak apa-apa lah kalau cuma bibit sawi gitu ya. Atau bibit cabai 1 atau 2 itu, kalau banyak ya nanti harus beli kan gitu ya.
teman-teman paguyuban benih juga ada juga dan sebagainya. Kalau misalnya cuma sedikit-dikit gitu mau mencoba-coba, misalnya Mbak Mita mau mencoba nanam cabai gitu ya, 1-2 polybag nanti tak antarin nggak Mbak Mita? Oke, siap. Ya gitu. Jadi Mbak Mia semoga terjawab gitu ya. Ini katanya kemarin ada BPP yang berkunjung ke kampung kami pas panen bawang merah. Oh, ini di Kenteng nih Pak. Gitu. Ya, jadi semoga terjawab. Jadi setiap individu BPP semuanya cinta menanam walaupun awalnya terpaksa gitu ya Pak. Tapi harus dipaksa. Cinta karena terpaksa dan akhirnya terbiasa gitu ya. Kan cinta harus dipaksa dulu Mbak. Kalau nggak dipaksa kan nggak cinta-cinta Mbak. Jadi di kita kan ada dipaksa, terpaksa, terbiasa. Gitu kan. Itu udah makanan sehari-hari. Iya, cinta tanah air gitu ya. Karena menanam dengan tanah dan juga menyiram dengan air. Seperti itu. Oke. Dan kemudian nih saya juga pengen tanya ke mungkin Pak Riza atau Pak Hoirul, silahkan nih bagaimana tanggapan penyuluh pertanian nih terhadap gerakan rewang penyuluh pertanian ini? Ya tanggapannya biar dijawab sama penyuluh pertaniannya aja Mbak. Ini kan ada narasumber penyuluh pertanian. Kira-kira keberatan enggak kan gitu saya kan. Mumpung belum terlanjur gitu ya belum Pak ya. terlanjur gitu ya. Tapi kalau fun happy terus itu nggak mau itu ya rada repot gitu ya berarti. Kontribusinya mana gitu ya. Monggo Mas Risa. Kira-kira tanggapannya. Ya, saya tak menanggapi sebagai penyuluh pertanian. Sebenarnya kalau kita melihat ini sebagai beban, saya anggap itu lucu karena itu kewajiban kita, kewajiban pekerjaan kita, kewajiban pekerjaan kita sebagai penyuluh pertanian yaitu mendampingi. Nah, gerakan rewang-rewang dengan konsep fun itu kan, yo kenapa enggak anggap saja kita di nganu lah Pak, di arena permainan lah di situ, karena di situ saat kita melakukan gerakan itu banyak hal yang akan kita dapat. Pertama pastinya kegiatan kemul ya, itu yang paling utama. Dapat tempe kemul berarti ini Mas Rizani. Dapat tempe kemul. Tapi kalau sekarang enggak Pak, kan puasa ya. Nah, puasa insyaallah. Jadi itu pastinya silaturahmi yang tetap terjaga. Yang selanjutnya di situ kita dapat mencari apapun ilmu di situ. Kalau kita ngobrol masalah pekerjaan pun mumet Mbak Mita. Tapi kalau kita ngobrol fun itu, walaupun itu masalah pekerjaan, kita tanyakan secara fun, secara kekeluargaan lah ibaratnya seperti itu kan akan lebih mengena. Saya rasa kalau saya ditanya masalah gerakan rewang-rewang itu, saya anggap itu tidak beban. Selain sebagai itu kewajiban kita sebagai penyuluh pertanian, yang selanjutnya itu juga harus kita lakukan karena kita penyuluh pertanian kan bekerja dengan indikator keberhasilan penyuluh. Salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian melalui penyusunan RKTP, programa dan lain sebagainya. Itu salah satu yang mungkin sejalan dengan pekerjaan kita. Itu Mbak Mita. Oke, jadi memang sejauh ini fun-fun aja gitu ya. Ya kita harus menganggapnya itu fun. Harus bahagia Mbak. Nah, harus bahagia. Kalau nggak bahagia menghasilkan uang Mbak. Oke, jadi fun aja biar yang penting ini programnya jalan, kita semua happy gitu ya. Petaninya happy, penyuluhnya happy, pokoknya semuanya happy lah gitu. Oke, nah apakah nih sebenarnya gerakan ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari penyuluh pertanian? Jelas Mbak. Jadi ini sebetulnya saya cuma mengakselerasi saja sedikit. Jadi ada carane diselentik sithik gitu. Sehingga teman-teman itu akan gumrigah dengan adanya gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian ini. Jadi saya tuh pengen penyuluh pertanian itu benar-benar dekat dengan petani. Jadi segala permasalahan itu bisa cepat teratasi dan tidak membesar dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih luas.
baik dari olah tanah, baik dari pemeliharaan, baik dari pemanenan, pengolahan ataupun penjualan. Kita kan di penyuluh pertanian kan sebagai fasilitator, sebagai motivator di situ, sehingga apa? Sehingga yang kita kerjakan itu akan lebih bermanfaat. Kita kan di UPTD kan harus ada output yang jelas pada petani. Dalam hal ini output daripada penyuluh pertanian tentunya bisa ditingkatkan. Ini kan untuk meningkatkan sedikit, tidak banyak. Nanti kalau misalnya tahun 2024 ini berhasil, nanti bisa ditingkatkan lebih besar. Karena ini sumber dayanya itu ada, tapi sumber dananya tidak ada. Jadi sumber dayanya itu ada, tapi sumber dananya tidak ada. Jadi cuma semangatnya kita saja sebagai bagian daripada giroh kita sebagai penyuluh pertanian untuk bisa dekat dengan petani dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Jadi nanti kalau kita evaluasi untuk tahun depan, mungkin teman-teman itu tertarik ke depannya lebih bagus lagi, kita bisa lebih diperbaiki lagi, begitu Mbak Mita. Jadi saya ini pokoknya pengen teman-teman penyuluh pertanian dan petani itu happy, sehingga apa? Sehingga kalau sudah senang itu energinya itu kuat Mbak, energinya keluar itu untuk meningkatkan produksi, semangat, walaupun mungkin harga jualnya tidak baik, tapi kita tetap semangat bahwa apa yang kita kerjakan itu memang sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan penghasilan, hasil akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Wida. Iya, jadi yang penting kita usaha dulu ya, masalah hasilnya kita pasrahkan gitu. Tapi nih Pak Riza nih, apakah memang petani juga happy gitu dan menyambut baik dengan gerakan ini gitu? Ya harus. Karena apa Pak? Kita kan selama ini sudah sebagai keluarga. Kalau petani yang udah berkelompok, udah biasa berkomunikasi sama kita, pastinya kalau kita merasa itu ada rasa chemistry di situ, insya Allah petani welcome. Dan mungkin perlu saya tambahin tadi bahwa untuk pengingat saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman tuh, tugas pokok penyuluh pertanian itu diantaranya kan untuk melaksanakan persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi pelaporan, dan meningkatkan peningkatan kompetensi petani. Ya, pelaksanaan penyuluhan pertanian itu kan ada anjang sana. Nah itu artinya tupoksi itu sejalan dengan gerakan penyuluhan, gerakan rewang-rewang yang saya maksud tadi. Seperti itu. Oke, jadi ini memang kalau yang namanya petani nih, keluh kesahnya, permasalahannya bisa langsung disampaikan. Ya, gitu. itu makanya yang saya katakan tadi, manfaatkan momen ini seperti itu. Kalau Pak Riza sendiri sekarang di daerah mana nih? Saya bersama teman-teman kecamatan ada 5 wilayah, Mbak. BPP Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watu Malang, Kecamatan Garung, Kecamatan Kejajar, dan Mojo Tengah. Jadi kalau kita kan ada 3 PPL, teman-teman yang di Kabupaten Bapelu itu dibagi habis sama teman-teman. Oke, udah bikin konten belum nih kira-kira? Saya bisa nanti di follow di Instagram saya. Iya, pokoknya siap kolaborasi dengan Pesona FM insya gitu Allah, ya. siap. Okay. Nanti saya ambil momen-momen saat gerakan rewang itu yang mungkin sudah diupload teman-teman, tapi momen yang saya perlu upload lagi. Yang ini kayaknya pemeran-pemeran di belakang layar ini harus tampil nih kayak Pak Hoirul, ini jadi talentnya gitu, jadi artis gitu Pak. Saya kan biasanya jadi produser Mbak. Kadang-kadang ngomong ya nggak jelas-jelas gitu ya Pak ya. Karena produser ya di belakang saja, konseptor gitu ya Pak ya. Sesekali Pak Hoirul jadi artis nih. Malah saya mengikuti momen kontennya Mbak Mita yang yang apa? Yang sering itu sahur telat.
Itu saya Iya, itu follower memang itu. memang relate banget ya. Memang sering terjadi. Ya, seperti itu. Oke, baik nih. Yang terakhir nih, tindak lanjut dari gerakan atau program ini ke depannya kira-kira seperti apa nih? Tindak lanjutnya tentunya teman-teman penyuluh pertanian dan petani binaannya untuk bisa mengakselerasi, dan insya Allah kita ada 113 rewang-rewang yang kita rencanakan karena penyuluhnya jumlahnya 113, Mbak. Jadi minimal itu. Syukur-syukur nanti teman-teman bisa lebih gitu ya. Bisa lebih. Jadi action di situ bisa sedikit membantu, entah itu apa yang kita punya, misalnya tenaga, atau syukur-syukur kalau punya rezeki lebih, kalau datang pada petani yang bawa tempe kemul sama nasi megono gitu ya, kita bisa sambil berbincang setelah selesai acara, terus kita berbincang di situ sambil medangan gitu ya. Jadi saya sangat berharap itu, sehingga dengan adanya itu tentu lahan kita akan menjadi lebih baik, produksi kita bisa meningkat, dan nilai tambah petani akan lebih baik. Begitu Mbak, nanti rencana tindak lanjutnya seperti itu. Dan jangan lupa nanti bisa dilihat di kolaborasi di Radio Pesona, di Instagramnya Radio Pesona. Begitu Mbak, nanti lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Iya, baik. Jadi memang keren banget gitu ya program ini. Semoga ini bisa bertahan, berkelanjutan, program atau gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian, karena ya kita harus saling bersama-sama, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, karena sudah di penghujung acara, kita langsung saja ke harapan dulu sebelum closing statement nih. Harapan dari Pak Hoirul dengan gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian. Harapan saya, teman-teman penyuluh pertanian dan petani, mari kita laksanakan gerakan ini, gerakan moral kita untuk bersama-sama membantu petani dengan cara yang smart, yang happy, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin begitu Mbak Mita dari saya. Oke, kalau Pak Riza silahkan. Ya, manfaatkan agenda ini sebaik mungkin, baik itu petani maupun penyuluh pertanian di wilayah itu, monggo saling berkomunikasi secara lebih dalam lagi. Oke, heart to heart gitulah ya. Iya, dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Oke, itu dari harapan-harapannya. Nah, sekarang terakhir closing statement dari masing-masing narasumber. Siapa tahu Pak Hoirul mau pantun gitu ya. Pak Riza mau cakepin. Oke, silakan closing statement dengan tema kita kali ini adalah gerakan rewang-rewang penyuluh pertanian. Silakan Pak Hoirul. Buat teman-teman petani, teman-teman penyuluh pertanian yang ada di kecamatan, saya sangat berharap selalu belajar dan belajar, karena di atas tahu kupat itu ada kerupuk dan toge Mbak. Jadi begitu Mbak, pesan saya. Di atas tahu kupat itu masih ada kerupuk dan tauge gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mudeng karpe saya gitu ya. Ada kubisnya juga. Ada kubisnya. Jadi monggo. Gitu Mbak dan teman-teman semuanya, terima kasih mendengarkan acara pada kesempatan ini. Oke, kalau dari Pak Riza silakan. Ya, cuman 3 yang mungkin untuk pengingat saya. Yang pertama, kerja santun, kerja tekun, dan kerja rukun. Santun karena kita bekerja di daerah orang lain, nggih. Pastinya ada lain padang lain ilalang, ada aturan-aturan main yang di situ. Kerja tekun ya tadi loyalitas yang perlu kita bina, dan kerja rukun, teamwork yang perlu kita tingkatkan. Itu Mita. Wah, keren sekali. Yang satu filosofi dengan makanan gitu ya, yang satu dengan pesan santun, tekun, dan rukun gitu ya. Dan juga jangan lupa kupat tahunya. Sama es teh. Enak buat buka puasa kayaknya Pak ya.
Oke, baik, terima kasih sekali Pak Khairul dan juga Pak Riza sudah membersamai Rumpun Padi kali ini. Sampai ketemu lagi Pesona Inspira. Terima kasih yang sudah gabung tadi ya. Sudah terjawab semoga pertanyaannya. Kalau nanti ada pertanyaan lain menyusul bolehlah ke Bapak Luh atau ke Radio Pesona, nanti kita sampaikan. Dan jangan lupa dengarkan Rumpun Padi terus tiap hari Rabu di minggu kedua dan keempat ataupun sebaliknya. Jadi terus stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pak Khairul dan Pak Riza, terima kasih. Saya Mita juga harus pamit undur diri. Selamat sore, selamat menunggu beduk maghrib. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.